bisa bisa diterima di market dan juga bisa sustainable untuk penjualan ya. Jadi mungkin dari berdasarkan pengalaman saya mulai bekerja itu tahun 99 di memang di Greenleaf Plasticware kita em, adalah produsen untuk produk plastik. Terus kemudian berlanjut ke Yahomko Group itu memang untuk apa ya pengalaman saya untuk product development and product sales and marketing itu ya maksudnya udah cukup lama ya. Jadi oke, mungkin bisa dimulai dengan screen pertama yang selanjutnya. Ya saya juga berharap bahwa saya sharing hari ini bagaimana untuk menciptakan produk yang cocok untuk market kita itu bisa berguna untuk teman-teman sekalian. Jadi apa sih itu product market fit? Jadi bagaimana kita how to set the right product into the right market with the right price and timing. Jadi kita harus menemukan produk yang tepat untuk pasar yang tepat dan harga yang tepat dan juga dengan timing yang tepat. Hal ini semuanya ya produk, eh, market, harga dan waktu itu sangat penting. Jadi meskipun misalnya contohnya seperti produk saya misalnya produk plastik ya orang bilang produk plastik sepanjang masa ya sepanjang masa tetapi tetap ada right price and right timingnya tuh ada. Misalnya saya kasih contoh kalau misalnya di produk saya itu seperti kita bulan 6 itu jualannya apa? Jualan itu banyakan tuh back to school. Kalau lagi mau lebaran itu kita jualan apa? Misalnya jualan tempat minuman, nampan atau apa namanya atau gelas atau stoples itu memang buat produk-produk yang lebaran. Nah, itu kan harus timingnya itu harus benar. Meskipun nih misalnya kita udah dapetin misalnya kita mau jualan di pas satu lagi Ramadan kita mau jualan stoples atau jualan hampers udah timingnya udah benar, tapi apakah with the right product, apa produk kita itu udah terlalu banyak di pasaran, terlalu banjir di pasaran, atau harganya udah hancur, atau harganya kita jual kemahalan, kita dapat suplainya kemahalan, itu juga sangat penting. Makanya ini di mana produk market fit yang dua dua unsur yang sangat penting itu adalah ya, yang pertama yang kiri yang tadi saya sebutkan, dan yang ke kanan itu how to see the opportunities in the market. Jadi, gimana kita bisa melihat kesempatan, ada barang apa yang punya kesempatan untuk di market kita. Jadi mungkin kalau misal untuk pengusaha ya atau UMKM, maksudnya siapapun juga yang baru mau mulai UMKM atau apa, em, kalau saya boleh apa memberikan advice itu jangan kita ikut-ikutan. Misalnya oh ya misalnya ada yang jualan ayam panggang, rame banget gitu. Jangan kita buka dengan konsep yang sama lagi mentang-mentang oh si itu jualan ayam panggangnya laku. Jangan begitu karena kenapa? Kalau kita begitu ketika ada competition, kita punya apa ya, kita punya keunikan diri sendiri dari produk kita ataupun apapun itu juga akan terjadi apa yang pasti kompeti market apa namanya pricing competitiveness. Jadi kita akan mulai bersaing dengan harga. Karena kenapa? Terlalu udah ada pesaing. Nanti kalau misalnya yang satu jualan ayam panggang, sebelahnya lagi jualan ayam panggang, sebelahnya lagi jualan ayam panggang, akhirnya yang terjadi apa? Akhirnya yang terjadi itu adalah di market itu ayam panggang harganya hancur-hancuran. Dan kita kan kalau misalnya mau jualan produk, kita mau mencari uang, bukannya mau bakar uang. Hmm. Jadi untuk kita harus jeli-jelinya melihat kesempatan di market dan jangan ikut-ikutan. Kita harus melihat siapa kita dan kemampuan kita apa. Oke, kalau boleh Mbak Dian, next page-nya. Oke, kita mungkin start dengan competitive analysis juga dulu. Dan kita harus, yang pertama yang kita harus lakukan adalah identify your market. Kita harus mengenali market kita secara size, lifespan, growth decline, dan untuk set kita punya target market. Size itu apa sih? Market kita itu seberapa besar? Dan itu harus harus kita tahu. Misalnya kita kalau misalnya kita UMKM itu misalnya kita mulai dengan produk makanan anak kecil. Size-nya itu jumlah jumlah market buat anak kecil itu berapa besar. Dan kita harus tahu, maksudnya dari ukuran itu baru kita bisa menakar kita tuh bisa apakah size itu cukup seksi untuk kita masuk. Lifespan ini mungkin banyak orang yang kadang-kadang tidak sadar bahwa setiap market itu ada namanya lifespan, artinya ada jangka waktunya.
Jadi seperti apa? Maksudnya gini, kalau dulu mungkin orang berkompetisi masuk ke industri, misalnya industri itu koran atau majalah. Tetapi kan koran sama majalah sekarang udah nggak jalan. Jadi lifespan itu udah habis. Jadi jangan maksudnya kalau misalnya orang bilang, mau bikin usaha percetakan buat buku atau apa, ya itu boleh dibilang mereka punya market itu udah sunset ya, udah declining. Makanya kita harus melihat bahwa lifespan produk ini apakah masih panjang. Misalnya kalau kita ngomong, let's say makanan. Makanan ini apakah masih bisa, maksudnya misal bakmi gitu. Bakmi ini masih masih panjang kok. Bakmi kan memang makanannya forever ya. Jadi oh ya bisa. Jadi maksudnya kita harus melihat bahwa lifespan satu market itu juga sangat penting ya. Terus kayak nextnya itu adalah growth atau decline. Market ini akan berkembang atau market ini akan menyusut. Misal kalau kita bilang kalau di industri makanan mungkin market yang berkembang itu apa? Karena informasi sekarang sudah sangat cepat, jadi orang-orang juga banyak dari sosial media dan lain-lain mengenal soal apa food dan nutrition dan lain-lain. Mungkin yang growth itu adalah apa yang superfood, yang organic, yang how to achieve a good taste tapi less chemical. Tapi misalnya yang decline itu apa? Misalnya makanan yang oh, sekarang kan orang udah lebih banyak sadar kesehatan. Misal makanan yang decline itu yang mungkin em, terlalu apa ya namanya ya, terlalu banyak menggunakan hal-hal yang tidak sehat atau apa. Jadi kita harus melihat bahwa market yang kita mau masuk ini apakah masih growing atau sunset atau menurun. Kalau sama menurun ya sebaiknya jangan. Nah, dari situ semua kita baru bisa eh, baru tahu, oh kita mau targetnya siapa nih? Mau targetnya misalnya, oh ya mau targetnya misalnya anak kecil, umur 1 sampai 6 atau bagaimana. Jadi kita ketika kita, contohnya juga bisa kita kalau saya anak kecil, yang mengambil keputusan itu adalah ibunya. Jadi siapa, ya the real target market itu adalah yang memilih produk pas waktu dia berbelanja. Oke, nextnya, siap, who is your competitor? Kompetitor kita siapa? Strategi mereka apa? Kekuatan mereka apa? Kelemahannya mereka apa? Dan mereka gimana posisi market positioning mereka? Ini juga penting ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita masuk eh, ke satu market itu, kita udah harus tahu pemainnya tuh siapa. Misalnya contohnya, kalau misalnya Anda mau masuk ke market, misalnya sabun cuci. Yang ada di sabun cuci itu misalnya siapa? Unilever udah masuk, eh ada daya, ada apa namanya sabun colek yang untuk market di bawah. Jadi kita ketika kita mau masuk kita udah harus tahu nih pemain di lapangan tuh siapa. Kalau misalnya pemainnya terlalu besar dan terlalu apa ya, monopoli dan mereka udah terlalu, mungkin kita agak susah juga untuk survive. Karena kan kita masih masih UMKM ya, masih pemain kecil. Jadi kita sebelum masuk ke satu market itu harus dianalisa apa mereka punya kekuatan, mereka punya strategi, mereka punya kelemahan dan mungkin mungkin nih misalnya oh banyak anak kecil bisa alergi karena kenapa cuci bajunya misalnya mereka memakai kalau misalnya ya yang produk-produk di pasaran kan banyak kan semua kimia, oh kimia terlalu kencang atau bagaimana, ya mungkin mau bikin yang hypoallergenic. Nah itu kan satu opsi, tapi sebelum kita masuk eh, dengan produk kita harus tahu dulu market kita seperti apa dan kita harus benar-benar tahu kompetitornya siapa untuk kita supaya kita bisa survive. Oke, nextnya kita harus mengumpulkan dan analisa data, collect and analyze data. Apakah data itu apa? Ya termasuk dengan kompetitor, dengan market size, dengan segala macam. Kita harus rajin-rajin membaca data karena dari data itu kita baru bisa menganalisa untuk apakah produk itu tepat untuk kita masuk. Nah, yang nextnya ini adalah market visibility study. Kita harus melakukan, em, kita harus research dulu ya tentang market kita. Market kita itu ya yang tadi saya bilang seberapa besar dan lain-lain. Jadi study itu harus kita jalankan. Mungkin juga bisa juga market visibility studies kalau buat UMKM itu kalau kalian misalnya membuat satu produk makanan, mungkin bisa di-share dulu ke kolega, ke teman, ke saudara, mereka menurut mereka marketnya begini. Dan coba mungkin buka PO kecil-kecilan. Mereka apakah mau buka PO? Kalau misalnya memang mereka kalau terima sampel pasti terima. Dan mungkin untuk kadang-kadang kalau kita menjual pertama kali, mereka pasti mau beli. Tetapi pas satu lagi mau repeat, nah itu ada your real market itu ketika mereka repeat itu produk. Nah, terus nextnya ini
Set up your own target market, strategies, and goal. Semua perusahaan akan mempunyai uh, target market yang berbeda, bukan perusahaan aja, semua produk. Mereka juga punya strategi yang berbeda dan goal yang berbeda. Jadi misalnya gini, meskipun produknya sama ya, misalnya kita mau ngomong, misal industri beauty, let's say, um, kosmetik, misalnya kalau skincare, kosmetik itu misalnya kalau Wardah, target marketnya siapa? Strategi mereka apa? Goalnya apa? Martha Tilar beda lagi target marketnya siapa, strateginya apa, goalnya apa. Dan mungkin mereka sama-sama menjual lipstick, tetapi jangan salah, dari lipstick itu ya dari pricing, dari target market, mungkin dari cara mereka iklan, Wardah selalu em, menggunakan hijab. Jadi dia memang lebih fokus ke Muslim market. Dan mungkin kalau Martha Tilar tuh lebih ke tradisional market yang kita kalau ingat kalau kita ngomong Martha Tilar kan pasti kan di mindset kita langsung oh Martha Tilar itu brand yang sudah lama dan kita selalu ingatnya langsung mikirnya muka Ibu Martha Tilar ya yang masih memakai kebaya. Jadi kayaknya harusnya konservatif. Mereka sangat apa ya elegan in the conservative way. Jadi semua semua produk itu akan mencerminkan eh, brandingnya mereka seperti apa, makanya dari mereka itu masing-masing mempunyai target market yang berbeda. Oke, next. Mbak Dian, boleh selanjutnya? Sorry ya, ini sepertinya freeze. Mbak Dian, boleh eh, next page? Oke. Nah, ini market segment ya. Jadi next ini adalah market segment. Market segment kita bisa yang basic aja nih saya berikan dibagi dengan empat demografik, psychographic, geographic, dan behavioral. Demografik itu ada, maksudnya demografi itu apa sih? Umur, gender, apakah laki dan perempuan, pekerjaan mereka, apakah mereka banyakkan adalah pegawai negeri atau mereka banyakkan student atau mereka banyakkan itu sudah sangat berbeda. Terus cultural background dan family status, apakah masih single, apakah menikah, apakah statusnya adalah anak atau bagaimana. Jadi mungkin saya berikan, saya di sini kan, saya kan pelaku usaha ya, jadi saya berikan misalnya dari produk saya sendiri, dari pengalaman saya sendiri, misalnya produk saya kan produk, saya juga ada menjual, dari Dususan itu ada menjual, misalnya kita jual cookware, panci. Jangan anggap panci itu sesuatu yang simple, oh ya jualan panci, siapa juga di rumah pasti pakai panci, itu benar. Tetapi dari panci sendiri aja itu kita menentukan demografik, kita memilih produk tuh sesuai dengan demografik. Misalnya kalau di kota, kita tuh anggap yang pemakai panci itu ya, yang paling ukuran paling basic itu paling laku adalah yang panci Indomie kita ngomongnya. Nah, panci Indomie itu ukuran berapa sih? Biasanya 16 cm. Kecil sedikit 14 cm mereka nggak mau. Karena kenapa? Biasanya sekarang udah banyak mie Korea. Jadi mereka bilang yang 14 nggak muat. Ya 18 mereka juga nggak mau katanya kebesaran. Jadi karena airnya kebanyakan jadi rasanya tawar. Jadi dari satu panci aja itu udah apa ya? Udah demografiknya tuh jelas. Panci yang ini khusus untuk misalnya anak-anak kos. Mereka maunya yang murah, mereka maunya yang simple dan lain-lain. Nah, nanti kalau misalnya mereka ketika misalnya ada panci lagi yang ukurannya yang misalnya frying, maksudnya penggorengannya 24, woknya size 28 gitu ya. Jangan dikira sama. Nah, itu buat lebih ke urban, lebih ke kota yang non-stick. Mereka maunya cepet, nggak mau mas. Dan biasanya kalau di kota itu mereka apa-apanya maunya ringkes dan keluarga kecil. Jadi ukuran panci juga nggak terlalu besar-besar. Tetapi kalau misalnya memang kita udah larinya ke age-nya misalnya udah di atas 45, nah itu biasanya mereka kadang-kadang udah punya anak, udah mulai besar, anak ada ponakan, ada apa, karena udah mulai ada 50 tahun, udah ada cucu.
Dan di situ udah mereka udah masuk pancinya yang presto, yang woknya juga maunya yang tiga size 36. Maksudnya wok itu penggorengan ya. Jadi ukuran juga udah besar. Nah, kenapa sih pas satu hal aja cookware panci aja itu bisa berbeda? Nah, karena demografiknya berbeda. Setiap umur yang berbeda itu memakai produk yang berbeda. Dan itu kalian harus tahu pas waktu lagi bikin produk. Siapa sih target market kita? Demografiknya apa? Kalian belajar dari sana. Nah, kedua ini psychographic, belief, values, lifestyle, social status, opini, opinions ya, dan activity. Um, Mungkin ini tuh bisa lebih ke mereka misalnya kita mau launching fashion gitu. Fashion itu kalau misal belief itu termasuk dalam arti kata religion. Apakah baju-baju yang lebih terbuka cocok di market Indonesia? Karena kalau misalnya buat sesuai belief kan memang apa mayoritas dari Indonesia kan Muslim, which is mereka lebih pakai kalau misalnya wanita itu lebih tertutup. Dan sebagai values itu apa? Lifestyle itu apa? Nah, social status itu apa? Jadi itu sangat penting. Dan ketika kita menentukan market segment ini jangan salah, ini juga kita menentukan bagaimana kita mengiklankan produk kita, how to deliver the message produk kita seperti apa, supaya ini apa namanya supaya kita bisa menyampaikan cara menyampaikan message kita tuh yang udah terbaik untuk di apa di market kita. Dan nextnya itu geographic. Geographic itu apa sih buat market kita? Location, population, temperature, weather, terus food habit. Jadi mungkin saya kasih contoh itu seperti apa namanya populasi. Misal kita kalau bilang kita bilang industri fashion. Industri fashion itu untuk Indonesia. Untuk Indonesia mungkin kurang cocok baju yang tebal karena kita ini apa namanya kita em, di apa di tropical di humid punya weather yang panas ya dan juga misalnya kita juga apa namanya dan kita juga nggak cocok untuk misalnya misalnya kita bilang kita apa topi bisa kita menjual kita meng-create satu topi kita mungkin topi biasa cocok tapi mungkin topi yang lebih musim dingin itu kurang cocok jadi pas waktu kita create satu produk itu sangat penting juga location population temperature weather and food habit. Nah, yang ketiga ini adalah, sorry, yang keempat ini adalah hobbies and daily activities. Jadi, um, hobbies itu apa sih? Dan banyak juga produk-produk yang maksudnya tuh yang tergantung dengan hobi. Misalnya yang produk yang menyangkut hobi, misalnya kalau kita bilang food supplement, ada yang suka nge-gym, mereka mereka suka suka makan misalnya um, yang protein-protein begitu. Jadi kalau misalnya apa setiap produk yang Anda create itu harus eh, dipikirkan market segment yang benar-benar supaya tepat. Oke, next page. Mungkin Mbak Dian. Oke, kepentingan dari yang tadi yang saya ucapkan yang tadi, sorry, saya baru jelaskan yang market segment dan lain-lainnya itu, eh, pentingannya itu apa sih? Ya satu, how to deliver your product to the market. Bagaimana kita bisa menjual produk kita ke market yang kita mau. Terus bagaimana um, pass the information to the targeted market. Pass the information itu apa? Seperti iklan. Jadi um, produk itu untuk siapa sih? Misalnya untuk let's say dari demografik itu misalnya umurnya misalnya uh, di 25 tahun ke bawah mungkin bisa lebih banyak kan pakainya KOL, lebih banyak kan pakai TikTok. Tapi mungkin dari 25 ini kalau kita bicara online ya 25 sampai 40 tahun mungkin mereka pakai Instagram. Dan di atas 40 tahun, 45 tahun itu mungkin lebih masuknya ke Facebook. Dan dari sana
dari cara penuturan kata-kata aja udah berbeda. Misalnya kalau misalnya yang produk yang lebih ini lebih menyangkut orang tua, mungkin kata-kata itu lebih apa ya, lebih proper, lebih bahasa Indonesia yang tepat. Tapi kalau misalnya lebih anak muda, lebih nyeleneh. Jadi how to pass the product information to the targeted market itu penting juga. Makanya kita harus tahu kita punya market segmennya apa, baru kita bisa menciptakan bagaimana kita harus marketing produk kita. Nah, terus nextnya ini how to persuade the market to purchase the product. Bagaimana kita untuk kita bisa ngajak market itu untuk membeli produk kita dan repeat. Yang paling penting adalah repeat ya. Kalau misalnya um, mungkin pas waktu lagi pass the information, cara pass the information ke orang yang lebih tua dan lebih muda itu beda. Jadi juga dari misal pengalaman dari saya pribadi, untuk produk information itu ke yang produk yang mahal dan yang murah juga beda. Kalau murah itu hot promo, harga harga gila, harga apa gitu-gitu. Maksudnya mereka lebih point very direct to the point. Maksudnya mereka tuh oh harganya nomor satu karena kenapa? Marketnya di bawah. Kita ngomongnya tuh market C dan market D. Tetapi kalau misalnya untuk market yang A, mereka udah nggak penting soal harga dan kita juga bukan ngomong tentang harga lagi. Kita market A itu kita bisa bicara, oh misalnya kalau kita bicara lagi misalnya cookware ya, oh ini sudah um, non-stick coating material yang di-approve dari Eropa, dari mana. Jadi lebih ke safety, lebih ke quality of the product. Jadi kalau misalnya bagaimana untuk persuade market kita untuk beli, itu kita harus jelas market kita tuh kalau misalnya memang udah marketnya di atas, mereka memang udah pasti nggak ngeliat harga, jadi mereka lebih ngeliat kualitas. Kalau market di bawah, nah itu kan market semua berbeda, makanya itu message itu pasti pas waktu penyampaian message itu berbeda. Oke, next. Oke, ini step-stepnya untuk jika kita menciptakan satu produk. Number one itu nomor satu itu ide. Idenya apa? Saya mau bikin keripik kentang kah? Mau bikin keripik singkong kah? Atau apapun juga itu. Terus kedua, kita harus mengenali target market. Jadi misalnya kalau kita ngomong keripik singkong, target marketnya itu apa? Misal kalau memang murah, yang massal, ya kita udah tahu lah. Yang penting rasanya itu harga yang murah pasti orang beli. Tetapi kalau kita mau, oh ya singkong ini kita mau targetin untuk yang kelas yang menengah, orang diet gitu, atau yang health conscious. Jadi kita singkong, misal keripik singkongnya ini di bake atau non non fat atau pakai apapun itu, kita udah tahu. Jadi target market itu siapa, umurnya berapa dan lain-lain, kantong maksudnya pricingnya di mana, baru baru kita tahu target market itu, baru kita bisa bisa maksudnya kita baru tahu ide kita ini visible apa enggak. Dan ketiga itu adalah implementation from idea to product. Ini sangat penting ya teman-teman. Banyak dari kita yang idenya tuh banyak, tapi implementasi ke produknya itu susah. Dan satu hal, kalau untuk kita menciptakan produk itu, kita harus bisa maintain quality quality control produk kita. Jadi jangan pas untuk awal-awal produk kita enak atau produk kita stabil, tetapi pas terakhir-terakhir produk kita mungkin rasanya berkurang atau kadang bisa asin, kadang tawar. Jangan sampai begitu. Jadi kita harus make sure bahwa barang kita itu dari ide ke produk dan maksudnya dan produk yang punya quality control itu sangat-sangat penting. Oke, next itu how to distribute. Bagaimana distribusi? Kalau saya bilang ya, semua orang bisa create produk, tetapi nggak semua orang bisa menjual dan distribusi dan maintain quality quality controlnya dan juga supply chain-nya untuk distribusi itu. Distribusi itu nggak gampang karena kenapa? Kita targetnya mau seperti apa? Apakah kita mau main di satu kota aja? Apa kita mau main di satu provinsi? Atau kita mau main nasional? Atau kita mau main di global? Jadi dari situ kita udah harus tahu bagaimana mencara distribusi. Kita bicarakan, kita kasih contoh, misalnya em, UKMKM dia membuat box-box dari anyaman. Mungkin kalau box-box dari anyaman itu
Kalau buat di lokal, karena banyak di pasarannya begitu, kita kurang menghargai. Tetapi ketika diekspor ke Eropa, distribusi mereka mereka menentukan di jalur distribusi yang benar, itu barang, itu produk menjadi ada added value karena buat mereka mereka lebih menghargai hasil-hasil anyaman atau kerajinan tangan karena buat mereka tuh itu sesuatu yang spesial. Mungkin kok di sini karena yang bikinnya banyak dan banyak di pasaran kita tidak ada merasa ada specialty di situ. Tetapi how to distribute ke Eropa atau ke Amerika itu kan harus kita pikirkan apakah mau ikut pameran atau apakah kita mau minta tolong maksudnya ikut dengan pemerintah jalur-jalur buat ekspor atau bagaimana atau kita kita apa namanya menemukan oh mungkin ada teman atau mana yang bisa menyalurkan di sana. Jadi how to distribute itu penting. Terus lima itu adalah availability. Availability ini apa? Ini sangat penting ya. Jadi ketika kita udah create satu produk, produk kita udah berhasil masarin di apa tuh namanya di satu market, kita harus pastikan bahwa ketika orang satu customer dia misal beli keripik singkong merek AA misalnya, ketika dia ke market dia udah beli itu A dan dia makan dia merasa itu cocok enak, dia harus pas ketika dia balik ke toko tersebut itu availability harus ada. Karena ketika dia balik ke toko itu, ketika dia mau cari merek AA itu nggak ada, akhirnya dia beli mungkin merek AB. Jadi kita kehilangan market kita, padahal kita udah iklan, udah apa. Jadi availability market itu harus stabil dan harus make sure bahwa market yang kita udah masuk distribusinya, barang itu harus ada, nggak boleh hari ini ada, besok nggak ada, hari ini ada, besok nggak ada. Karena kenapa? Pas dia niat mau beli, misalnya dia mau membeli sambal, dia udah ke tempat itu dia perlu sambal, tetapi sambalnya nggak ada. Akhirnya dia pilihlah sambal merek lain. Dan kita kehilangan market, padahal kita udah berusaha untuk membangun market tersebut. Jadi availability produk kita di market itu penting ya. Terus yang keenam adalah supply chain stability. Mungkin ini kalau lebih ke orang yang apa udah bukan misalnya level UMKM mungkin dari kecil udah naik ke menengah. Supply chain stability itu apa sih? Jadi supply chain itu dari ujung ke ujung itu di perusahaan kita harus stabil. Harus stabil dalam hal apa? Em, kita misalnya jangan sampai gini, kita bisa bikin brownies, tetapi contohnya kardusnya nggak ada. Harga kardus naik atau harga plastiknya naik atau harga telur naik. Jadi supply chain itu pasti juga pasti juga ujung-ujungnya adalah harga modal dan lain-lain. Jadi supply chain stability itu harus harus ini. Jadi mungkin seperti gini ya. Misalnya kita kasih contoh kita em, produksi misalnya apa namanya pie durian, tapi dengan menggunakan durian yang fresh. Tetapi kan kadang-kadang apa namanya durian itu pas lagi nggak musim kan jadi mahal harganya yang itu atau kalau nggak mungkin nggak ada. Jadi itu kan termasuk dalam dalam supply chain. Makanya stabilitas supply chain kita harus kita pastikan sebelum pas waktu kita kita mendevelop produk. Karena kadang-kadang kalau misalnya barangnya nggak ada, produk kita bisa stop. Nah kita udah intinya udah membuka jalur distribusi dan mulai menjual, akhirnya ngedrop lagi. Kita harus mulai dari nol lagi. Oke, nextnya Mbak Dian. Oke, kita nextnya ini adalah pricing strategi ya. Bagaimanapun juga pricing itu sangat penting karena di hampir semua sektor yang industri yang kita masuk pasti udah ada kompetitor dan selalu ada pricing mereka punya harga. Jadi kita harus mempelajari yang harga yang benar untuk bisa survive. Selain produk yang benar, kita juga produk yang benar dengan harga yang benar. Kayak tadi yang halaman pertama yang saya share. Market studies yang kita harus lakukan. Dari kompetitor, mereka punya produk yang similar produk yang kita mau launching itu berapa? Dan apakah oh misalnya dia mereka body cream gitu, misalnya body lotion dan ketika kita bilang oh kita tambahkan vitamin E, apakah mereka kita bisa naikin harga dari produk tersebut? Kok bisa naikin harga? Di harga berapa yang orang masih mau beli? Jadi kita sangat sangat penting ya itu ya dari spek kita
Kita juga harus market studies dengan spek kita tuh udah ada apa belum dan kita menentukan harga tuh sangat penting. Terus yang kedua adalah type of pricing. Itu tergantung dari type of product dan business. Apa sih type of pricing? Jadi gini, kalau misalnya pricing itu kan menyangkut jalur distribusi. Kalau kita bicara misalnya minyak goreng, beras, susu, marginnya berapa? Ada yang tahu marginnya Unilever untuk distributor di sini? Itu mereka biasanya cuma 2%. Susu semua 2%. Jadi kita tuh jangan create misalnya, oh saya bisa bikin susu yang fresh atau bagaimana dari peternakan, susunya saya ambil, saya begini. Tetapi tetap aja margin di marketnya itu buat distributor tuh tetap 2%. Dan kita kita tuh maksudnya nggak bisa lari jauh-jauh kalau misalnya margin kita nggak cukup. Dan dari pabrik, distributor dan lain-lain sampai consumer, kita harus pikirin itu pricing. Tetapi misalnya kalau pricing seperti oh produk kita bikin produk, let's say ini kan fakultas pertanian ya, misalnya kita kalau bikin produknya, let's say oh makanan tetapi eh, superfood yang kita jual lewat MLM. Nah, kok MLM itu pricing tiernya tuh mungkin modalnya 10, dia jualnya 100. Kita ada di tengah-tengah itu untuk sharing ke apa mouth to mouth punya, maksudnya eh, retail, maksudnya mereka punya chain of distribution supaya mereka masing-masing dapat untung. Nah, kita harus sebelum kita launching produk kita udah harus tahu jalur distribusi kita seperti apa, kita mau menjual kemana, baru kita bisa tahu type of pricing yang kita mau set up seperti apa. Oke, terus yang ketiga, kita harus calculate the cost. Artinya apa? COGS ini, cost of goods sold. Kita harus tahu modal kerja kita berapa, kita harus ambil the best and the worst. Misal the worst-nya itu, let's say kalau Anda bikin bakmi, misalnya harga tepung berapa, paling tinggi berapa, paling rendah berapa. Telurnya berapa, paling tinggi berapa, paling rendah berapa. Itu harus kita hitung dan kita harus udah antisipasi ketika harga melambung, harga bahan melambung naik, kita nggak akan bisa naikin harga seenak-enak kita. Hari itu nggak mungkin kita bilang, oh ya bakminya satu bungkus 20.000, terus besok 22, besoknya lagi 18.000, itu nggak mungkin. Jadi kita harus yakin bahwa produk kita the best and the lowest and the highest cost ya kita berapa, kita harus udah kita antisipasi supaya kita baru bisa set up harga. Terus yang terakhir adalah perceived value. Perceived value itu apa sih? Sorry ya, saya minum dulu sebentar. Perceived value adalah berapa sih menurut customer atau konsumen harga barang kita. Misalnya satu botol air begini, dia em, dihargainnya tuh di berapa? Apakah dihargainnya di 5.000? Apakah di 10.000? Di 15.000? Yang mereka merasa mereka willing to pay. Jadi perceived value seperti kita kalau misalnya bilang skincare. Ada skincare bisa harganya 25.000. Tetapi ada juga skincare harga 2,5 juta. Itu perceived value. Perceived value itu dari mana? Dari branding, dari marketing, dan lain-lain. Jadi kita harus tahu ketika kita perceived value produk kita tuh di berapa supaya kita sesuai dengan apa namanya pricing strateginya semuanya. Oke, next, Mbak Dian. Nextnya question and discussion. Mungkin ada kalau ada pertanyaan. Um, Rekan-rekan ada yang mau bertanya, bisa langsung raise hand. Oke. Ini pada nggak on cam ya? Nah, ada Rehan dari Rehan Algifari. Boleh ya, boleh sih langsung masuk, langsung bertanya, Mas. Speakernya masih mute. Halo Rehan, mic-nya masih mute. Iya. Ya,
Tes suaraku masuk nih. Oke, udah Sudah, masuk. Ini udah belum ya, Mbak? Ah, oke. sudah masuk, Jadi silakan. aku mau nanya terkait yang pricing strategi yang tadi, Bu. Nah, itu misalkan kita mau ngeluarin sebuah produk dan di situ kita udah calculate cost-nya juga, tapi pas mau ngasih harga tetapnya itu ke pasar, kayak gimana sih caranya biar harga tersebut tuh masih bisa diterima sama pasar gitu. Kayak nggak terlalu kemahalan ataupun nggak terlalu murah ketika kita menentukan berapa margin atau persentase profit yang mau kita ambil dari produk tersebut kayak gitu. Terima kasih. Oke, thank you Rehan untuk pertanyaannya. Makanya yang tadi saya jelaskan bahwa kita harus mengenali market kita. Terus kita misalnya, boleh tahu Rehan mau launching produk apa? Mungkin saya bisa lebih tepat, maksudnya ngejelasinnya lebih jelas. Halo? Sudah putus. Kebetulan kalau buat halo halo. Iya, Iya, iya. Ah, nah itu tapi mungkin eh, produknya itu saya lagi kepikiran terkait parfum sih. oke. Aku. Jadi parfum. Nah, kalau misalnya saya sih kurang mengerti industri parfum ya. Cuma maksudnya saya tuh bisa kasih ide misalnya gini. Em, Rehan ke market. Sebenarnya mau lewat jalur yang pertama. Kalau saya jadi Rehan, saya yang pertama saya mengenali dulu industri parfum dan kita coba ngecek-ngecek misalnya kan nggak mungkin parfum itu kita kecuali Rehan misalnya mau jualan lewat online tapi ke online itu parfum menurut saya agak susah ya karena kenapa mereka harus mencium suka baru mereka membeli sedangkan di online itu kita tidak bisa maksudnya kalau sekarang kan banyak UMKM tuh mulai jualan dari TikTok sorry TikTok udah tutup mungkin dari Shopee atau dari Tokopedia tapi kalau parfum itu kan harus dicium. Jadi yang pasti online itu kalau kalau saya jadi Rehan saya udah off. Kecuali saya sudah menjalankan jalur distribusi offline, tapi mereka bisa dapatkan online itu boleh. Nah, pas suatu lagi apa namanya parfum itu kita masuk jalur distribusi offline, Rehan harus mengenali siapa distributornya, siapa maksudnya jalur distribusi itu sangat penting. Rehan coba em, ke jalur distribusi itu mengenali dan mau tahu marginnya mereka tuh berapa, keuntungannya dari distributor berapa. Kalau misalnya mereka standarnya biasa di 20, Rehan mau launching produk di cuma kasih mereka kasih 10%, mereka itu nggak bakal jalan. Mereka akan intinya pas membuka toko itu kan pasti mereka akan mendorong parfumnya ini aja lagi baru nih lebih enak atau bagaimana. Ketika untung mereka lebih kecil, mereka mendingan kasih untung yang 20% daripada yang 10%. Kecuali 10% itu seperti kacang goreng laku setengah mati gitu. Maksudnya nggak usah diiklanin aja orang udah nyari. Tetapi kalau ketika kita mau meluncing produk baru kita harus mikirin setiap sektor yang bagaimana mereka membantu penjualan kita, mengenali produk kita untuk ke market. Nah, jalur distribusi itu Rehan harus hitung mereka tuh untungnya berapa dari distributor besar, distributor kecil, pengecer, mungkin kadang-kadang ada beberapa ada yang ngambil gross. Soalnya kenapa? Harga kita pas kita setting kita nggak bisa rubah pas waktu lagi udah mulai barang kita udah di pasar. Dari situ baru hitung mundur, baru kira-kira margin yang kita sehatnya di berapa. Setiap industri itu berbeda. Industri kalau parfum mungkin saya merasa marginnya masih cukup bagus karena kenapa? Kalau barang yang produk ini gini ya, kalau misal seperti telur, beras, susu, sembako lah kita ngomong inti itu marginnya makin kecil, 2%, 5%, maksimum 5%. Tetapi kalau misalnya produk yang boleh dibeli, boleh enggak, itu marginnya tuh lebih 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 besar. Jadi bisa sampai 30%. Jadi Rehan harus sebelum launching produk, pelajarin marketnya, pelajarin jalur distribusinya, yang cocok apa, dan how to, maksudnya bagaimana setiap orang yang menjual produk Rehan, dia suruh temennya cobain atau suruh pelanggannya cobain. Karena pas waktu mereka suruh cobain, baru itu ada kesempatan Rehan untuk menjual produk. Jadi mungkin itu sih penjelasan saya. Mungkin Rehan ada pertanyaan lain? Mungkin mau konfirmasi lagi aja sih Bu. Jadi kurang lebih berarti kalau mau ngasih nentuin persentase harganya itu
kita juga harus ngelihat jalur distribusinya, terutama kayak eh, kira-kira dari supplier ke kita tuh mereka ngambil persentasenya berapa kayak gitu. Karena Iya, kalau tadi yang saya tangkap dari penjelasan Ibu tuh kurang lebih kita di pasar itu bakal keset eh, keuntungan yang bakal kita ambil tuh kayak yang ada di industri itu kan. iya betul. Jadi eh, cek harga kompetitor berapa. Misalnya brandnya Rehan mau masuk yang kelas atas, menengah atau bawah, itu semua pricingnya berbeda. Target marketnya di yang umur berapa dan mereka kemampuan kantongnya di berapa dan lain-lain itu semua apa berbeda ya harganya ya. Dan misalnya oh ya Rehan mau target yang satu botolnya tuh 50.000. Dan 50.000 itu penjual yang parfum di range 50.000 itu misalnya di level mana? Apakah di level pasar, apakah di level mall atau di level yang mall yang mewah atau mall yang kelas C itu semua udah pricingnya udah berbeda dan yang Rehan harus paling penting itu adalah jalur distribusi kita, pengecer kita, distributor kita itu ambil margin di berapa. Rehan nggak boleh ambil di bawah, memberikan mereka margin di bawah standar karena kalau margin di bawah standar pasti barang Rehan nggak akan didorong ke pasar. Jadi dari situ baru Rehan menghitung mundur dengan misalnya sisa-sisa dari 50.000 sisa 30.000. Saya nih beli bahan mungkin 25.000, apakah cukup margin saya? Jadi balik lagi ke Rehan bahwa ini barang harganya sudah tepat apa enggak itu masing-masing produk berbeda, tetapi kita harus tarik mundur dari harga di marketnya berapa, terus baru tarik mundur baru kita menentukan harga kita berapa. Jelas ya? Rehannya menghilang. Mungkin Signal mungkin. signalnya Iya. hilang. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Bisa resen? Mas Gusmon, Mbak Vita, Ainun. Biasanya suka bertanya nih Mbak Dava, Mas Andika. Oh, Rehannya udah balik. Oh, Mbak Evita. Oke, langsung Mbak bisa bertanya. Baik, izin bertanya, Ibu, apakah suara saya terdengar? Iya, Belum ya? kedengaran. Udah. Baik, terima kasih. Eh, untuk Bu Elis, izin bertanya, untuk waktu yang tepat melaunching suatu produk yang baru itu kira-kira kapan sih, Bu? Terima kasih. Oke, saya nanya balik dulu ya, Mbak Evita. Ya, Produknya kira-kira apa? eh, produknya itu, Bu, eh, apa ya? Superfood misalnya, Bu, tadi. Superfood. Kalau Iya, superfood sih menurut saya eh, kapan aja boleh ya. Jadi setelah Mbak Avita melakukan market research yang tadi semua udah dihitung, em, secara maksudnya supply chain juga udah mantap. Kalau makanan itu menurut saya tuh nggak ada waktu karena nggak seperti gini ya. Em, Seperti saya kan di industri apa produk-produk rumah tangga dari plastik sampai ke panci dan lain-lain. Jadi kalau ketika musim hujan itu produknya beda. Misal musim hujan kita jualannya jemuran. Karena kan biasanya cucian tuh apa dijemur pada agak kering-kering gitu. Terus misalnya sapu air yang sapu yang ada plastik apa ada karetnya itu buat ngedorong air. Tapi produk begitu pas waktu dijual di musim panas itu nggak laku. Jadi maksudnya kalau ada produk-produk tuh yang ada musimnya meskipun dia produk itu forever, tapi ketika di musim itu yang diperlukan cuma kalau menurut saya sih makanan sih anytime boleh. Tapi kalau superfood mungkin lebih ke kesehatan ya nanti sebelum apa ya? Kalau misalnya bisa kesehatan, naikkan imunitas atau apa mungkin biasanya bulan-bulan ini nih bulan 10 sebelum masuk hujan biasanya banyak yang flu, banyak yang apa. Jadi mereka lebih concern tentang imunitas tubuh. Jadi gitu sih Mbak Avita. baik, Ada Bu. Terima pertanyaan lain? kasih. Ya, Ya, sudah, Bu. sama-sama. Sudah terjawab. Ada yang bertanya lagi? Izin Bu, saya boleh nanya nggak? Boleh. Bu, kalau misalnya kan saya baca di sini kan market segmen itu kan penting banget ya, survei market Mm-mm. juga. Itu idealnya itu kita lakukan survei itu seberapa lama sih Bu?
dari misalnya kita Eh, udah punya produk. mm-mm. Kalau survei itu kan jadi gini, semua produk pasti berbeda ya. Iya. Kalau em, survei itu sebaiknya tuh kita kan data sekarang kita semua bisa bisa kita dapatkan lebih gampang. Kalau zaman dulu kan harus beli data dari AC Nielsen atau dari mana survei lebih lama. Cuma kalau menurut saya sih sekarang jauh lebih mudah. Ya setidak-tidaknya 3 sampai 6 bulan sebelum kita tuh finalize Oke, produk. sampai dulu. Iya, jadi kita kalau bisa tuh udah tarik data tuh 2 sampai 3 tahun terakhir. Hmm. Jadi misalnya gini ya, contohnya nih saya baru recently saya belajar soal industri kecantik skincare. Mereka bilang skincare ini kan memang kita tahu ya, maksudnya ada produk-produk banyak di market gitu. Saya ngerasa, oh skincare ini lagi booming. Iya. Dan lagi booming itu, lah maksudnya bener-bener kita tanya deh teman-teman wanita semuanya, mereka tuh pakai berapa brand? Biasanya minimum 3 brand. Jadi serum aja mungkin bisa ada 3 atau krim krim muka sunblock bisa ada 3 dan lain-lain. Dan secara statistik data itu skincare itu nge-booming hampir 3 kali lipat dari tahun 2017. Tetapi pas waktu lagi saya cross check ke Alfamart atau Indomaret yang apa saya kenal di jalur distribusi, saya bilang skincare naik berapa persen? Ternyata kenaikannya sedikit sekali. Mungkin cuman sekitar 15 sampai 20%. Saya bilang kok bisa begitu? Ini industri lari kemana? Ya ternyata larinya ke TikTok. Jadi bukan brand-brand yang tradisional. Nah ini kan kalau misalnya dari kita dari data begini kita harus baru tahu. Oh kalau misalnya kita beauty, mungkin kita masuknya lewat online gitu. Jadi kita kita belajar data tuh di 3 tahun terakhir untuk menentukan langkah-langkah kita buat marketing dan lain-lain. Kalau misalnya UKM kayak kita ya Bu, ya Mm-mm. mungkin kita nggak bisa beli data survei gitu ya. Itu Mm-mm. Iya. dari internet aja gitu ya Bu, mending kita ya bisa ambilnya ya Heeh. datanya. Ya dari internet aja dicek data. Sekarang tuh apa lebih mudah lah untuk mendapatkan data dan kita juga melihat em, secara secara itu misalnya kalau kita bisa melihat gini, misalnya ya kita melihat, saya kasih contek kan mungkin saya lihat, saya paling gampang tuh kalau ngeliat market tuh dari mana, dari Tokopedia. Jadi saya Google misalnya panci presto, keluar tuh semuanya, oh marketnya segini, dan saya lihat dari panci presto itu ukuran mana yang paling laku. Jadi dan dari ukuran di situ terus materialnya apa? Apakah aluminium, apakah stainless steel? Terus nanti dari situ baru saya lihat daerahnya apakah banyakkan di Jakarta. Kalau Jakarta kan artinya Jakarta dan sekitarnya dan Jawa. Kalau misalnya mereka udah buka cabang, udah di Surabaya banyak, artinya Indonesia Timur marketnya banyak. Jadi sebenarnya sangat gampang kalau kita bisa menggunakan ya agak jeli lah kita nyolong-nyolong data dari ngeliat yang apa yang tertampilkan gitu. Jadi gitu loh Mbak Dian. Oke, noted Bu. Terima kasih. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya ini yang sudah mulai UKM ini penting. Oh, Mbak Silmina, silakan Mbak. Cek Bu, suaranya masuk atau Udah enggak? masuk Mbak Silvina, Masuk. salam kenal. Ya, eh, mungkin balik ke awal lagi. Tadi kan em, sebelum kita mau buat satu produk kan kita harus tahu tuh produk kita tuh jangka waktunya bakalan panjang atau enggak. Terus kayak marketnya tuh bakalan berkembang atau eh, sebentar tuh udah turun lagi gitu. Nah, itu caranya kita tahu gimana gitu, Bu. Oke, saya gini ya, mungkin saya kasih contoh tuh market kita tuh seperti apa sih? Kalau apakah itu hanya sebentar atau akan lama? Itu akan maksudnya akan pengaruh. Jadi misalnya saya bicarakan kita sekarang kan semua kan banyak kan udah digitalisasi. Yang pasti zaman dulu banyak produk-produk yang apa seperti majalah sudah mulai habis, koran udah mulai habis, mesin tik udah nggak ada. Terus mungkin barang-barang yang lain-lain juga banyak yang di, maksudnya dengan digitalisasi ini banyak produk juga yang hilang. Jadi jadi
Kalau misalnya untuk kita bisa melihat secara jelas atau bagaimana, nggak bisa. Tetapi kita harus concern dengan apakah barang ini bisa di replace dengan produk lain secara digital. Itu yang nomor satu sih. Kalau misalnya produknya makanan, yang pasti ngeliatin YouTube doang seharian atau digital doang, kita seharian cuma dengan modal internet gak bakalan kenyang. Jadi kalau makanan sih masih oke gitu. Tetapi kalau misalnya kita mau belajar sesuatu, em, yang saya takutkan ini adalah misalnya digitalisasi itu termasuk apa? Termasuk artificial intelligence, termasuk sama algoritma dan lain-lain. Jadi kita harus belajar bahwa oh, em, produk kita ini masih bisa, kalau nggak bisa di-replace dari mereka itu nggak masalah. Cuman karena apa ya, digitalisasi ini akan nge-replace yang salah satunya adalah apa? Salah satunya itu jalur distribusi. Jadi distribusi kalau dulu kan, zaman dulu kan itu kan seperti apa tuh namanya, seperti oh ya, distributor besar, distributor kecil, pengecer, baru konsumen. Ya mungkin sekarang tuh udah langsung bisa direct ke konsumen. Jadi pas create satu satu apa namanya, satu em, produk itu kita udah harus tahu kita tuh lifespan di marketnya tuh berapa lama. Cuma saya rasa sih kalau misalnya buat UMKM produknya sih masih masih agak aman ya. Nggak, bukan seperti maksudnya produk-produk yang perusahaan besar begitu. Tetapi kita harus tahu larinya market kita ini mau kemana. Misalnya sekarang kan orang kan lebih lebih jeli dengan informasi. Misalnya lebih cepat dapatnya informasi. Kita kalau misalnya kita mau create satu suplemen, suplemen makanan atau superfood atau apa, kita harus apa ya, udah susah lah kita mengelabui market ceritanya begitu. Jadi kita harus menjelaskan, oh fungsi makanan kita, superfood kita ini apa namanya bisa menyembuhkan, apa, bukan menyembuhkan ya. Kita kan kok Bepom nggak boleh menyembuhkan. Maksudnya bisa meringankan gejala pilek atau apa. Jadi itu lebih semua tuh kita mengandung misalnya acai berry menaikkan imunitas. Jadi seperti apa, market itu pasti ada. Cuma kita cara penyampaian itu sangat penting buat buat apa itu, secara informasi flow kita supaya orang itu bisa membeli produk kita. Jadi kalau dibilang market itu bagaimana bisa menentukan, kalau menurut saya tidak bisa menentukan secara 100%. Tetapi kalau misalnya Mbak Silmina, oh saya mau buka jalur, saya mau buka distribusi apa yang kira-kira UMKM-nya kan ada ya, UMKM juga. Oh, saya mau buka apa? Saya mau buka misalnya tempat printing, ya janganlah. Sekarang jarang orang udah ngeprint, banyak kan udah pakai PDF begitu loh. Jadi kalau UMKM-nya bilang, saya mau buka distribusi misalnya misalnya makanan apa, yang menurut saya juga kayaknya jalur yang maksudnya begitu tuh pada akhirnya habis. Karena kenapa? Digitalisasi gitu. Mereka online order online apa, tinggal ketik-ketik-ketik aja bisa udah deliver ke rumah. Jadi ketika memilih satu industri juga penting itu ya, karena kalau saya bilang market itu bisa bisa masih ada apa enggak, itu kita perhatikan jalur jalur digitalisasi itu kita kemana itu. Oke, ada pertanyaan lain lagi, Mbak Silmina? Sementara cukup, Bu. Terima Ya, kasih. makasih. Ada lagi yang mau bertanya? Belum ada. Bu, izin boleh bertanya lagi, Bu. Oke, boleh Mbak Dian. Kalau misalnya tadi kan Ibu bilang di Rehan gitu ya Bu, kan kalau Mm, menentukan harga itu penting sekali, kita nggak bisa mm, revisi harga gitu. Tapi misalnya mm, kalau kita kayak salah salah survei gitu, misalnya mm. seiringnya waktu surveinya juga berubah, jadi harga kita nggak cukup gitu ya Bu ya, dengan tiba-tiba misalnya harga apa naik gitu, secara tiba-tiba gitu. Itu solusinya gimana ya Bu untuk revisi harga? Oke, setiap tahun setiap perusahaan itu pasti ada kenaikan harga. Jadi kalau di perusahaan saya kita naik harga mungkin setahun sekali, biasanya di bulan Januari. Karena kenapa? Setiap bulan Januari itu UMR itu hampir semua provinsi itu naik. Jadi pasti biaya kita makin tinggi, kita bisa revisi harga tuh di Januari atau Februari. Itu sih harga yang itu sesuatu yang wajar. Tetapi kadang-kadang juga saya seperti saya di industri plastik juga, ketika ada perang Ukraina sama Rusia, harga plastik tiba-tiba melonjak 2 kali lipat harga bahan.
Itu kita juga panik. Tetapi pas waktu kita naikin harga, kita nggak bisa bilang ember ini tadi harga 20.000 jadi 40.000. Itu nggak bisa. Akhirnya kita cuma harga adjustment dari 20.000 menjadi 23.000. Apakah perusahaan rugi? Iya rugi, tetapi kita nggak bisa Hmm. langsung naikin segitu banyak. Nah, kadang-kadang tuh cara ngakalinnya gimana sih kalau sampai kita salah harga? Kita pernah nggak sih salah harga? Ya sering. Maksudnya kita nggak bisa Iya, prediksi dunia ini seperti apa dan raw iya, material betul. biasanya harga komoditas itu nggak bisa kita nggak bisa predik. Meskipun kita mau predik sebaik-baiknya tetap aja kadang-kadang meleset. Misalnya perang atau apa pasti harga itu melambung tinggi. Nah, caranya bagaimana? Ya kadang-kadang kita bisa, kalau misalnya memang udah nggak bisa kita tahan, kita harus naik, kita naik. Cuman bisa juga diakalin dengan kita launching produk baru, model baru, packagingnya Oh, diganti, supaya hmm. sebenarnya produk itu sama, tapi mungkin kalau misalnya bilang skincare, oh ditambah lagi apa namanya dengan apa antioksidan apa, supaya apa pricingnya kita bisa naik. Jadi pas waktu pricing naik, Oh, mungkin harga modalnya naikin 100, tapi kita bisa di atasnya kita bisa naikin 1.000 gitu loh. Jadi hmm. mungkin cara ngakalin, maksudnya intinya adjustment harga tuh begitu. Oh iya, iya, boleh, Bu. Benar-benar. Makasih ya, Bu. Ya Itu sama-sama. yang lain, Mas Gusmon nggak mau bertanya, Mas? Mbak Dava? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, bener. Oh, Mas Sehan masih mau bertanya, silakan, Mas. Iya Bu, Iya, aku mau nanya lagi. Jadi tadi dari pertanyaannya Mbak Dian jadi kepikiran kan, iya. Hmm. misalkan kita udah nentuin harga gitu, terus ketika udah berjalannya waktu, ternyata dari cost yang udah kita hitung itu ternyata ada yang entah kurang atau belum dimasukin ke cost. Jadi masih ada biaya-biaya lain yang itu tuh masih di luar dari harga produk tersebut. Nah itu apakah bisa kita langsung ubah atau kayak perlahan kayak tadi ya Bu strateginya itu kayak gimana Bu? Em, jadi semua tergantung dari industri ya. Kalau misalnya Rehan masuk di industri, let's say komoditas, misalnya telur, minyak goreng apa-apa, mereka naik naik turun tiap hari itu wajar. Tetapi kalau di industri udah yang banyak yang prosesnya seperti industri makanan, industri skincare, kosmetik, plastik dan maksudnya dan produk-produk jadi kita tuh biasanya nggak bisa langsung apa langsung merubahnya naik turun segitu drastis. Jadi biasanya ada pemberitahuan dulu, oh ya kita mau naik harga ke distributor, kita kasih waktu 30 hari, nanti habis itu kita harga naik. Kita bisa bisa naikin harga bisa. Cuman memang saya sih kasih nasihat, misalnya advice bahwa untuk 6 bulan pertama kita jangan naikin harga. Karena kenapa? Nanti Hmm. distributor tuh merasa, wah ini gini, ini orang maksudnya jadi seperti kita tuh main-main dengan harga kita gitu loh. Kan kita juga pas waktu kita create satu produk, kita menjadi baru create satu brand, kita mau bahwa brand kita bisa dipercaya dan kita bisa jangan, oh baru jual sedikit langsung naik harga gitu. Nanti biasanya distributor suka marah. Jadi eh, boleh nggak naik harga kalau ada yang salah hitung? Boleh. Usahakan jangan salah hitung gitu aja. Rehan ada pertanyaan lagi? Oh iya, baik sudah Bu bisa dipahami. Oke, terima kasih. Ini ada Prof. Yudi. Selamat siang, Prof. Yudi. Oh, lagi nggak? Nggak bisa. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, Bu, Bu Elis belum ada lagi yang mau bertanya nih, Bu. Oke, Atau mungkin ada oke, Ibu yang ingin bertanya mungkin. oke. Em, saya mau bertanya, mungkin challenge apa sih yang terbesar ketika Anda menentukan produk dan kenapa gitu loh? Challenge yang terbesar ketika menentukan satu produk itu sebenarnya apa? Mungkin Mbak Dian udah ada tahu di sini yang memang sudah memiliki produk, udah jalan UMKM-nya.
Saya nggak gitu apa sih, tapi ada sih yang bikin Mm-mm, pisang hijau. Siapa pisang hijau? Mbak Dava sudah biasanya sering bertanya mengenai jajanan pasar nih. mm-mm. Mbak Evita tadi sudah sempat bertanya gimana Mbak Silmina, apakah ada challenge terbesar? Mungkin nanti bisa dikasih solusi sama Bu Elis. Ya Bu, izin menanggapi Bu. Kalau untuk UMKM-nya saya masih mencoba merancang Bu, masih belum jalan. Tapi sejauh ini yang saya takutkan itu atau apa ya, yang jadi tantangan buat saya adalah keunikan dari produk yang saya eh, akan luncurkan begitu Bu. Kan tentunya harus ada keunikan ya Bu untuk bisa membedakan produk kita sehingga bisa diterima dengan baik oleh pasar begitu. Itu sih Bu yang jadi challenge karena kalau tentang makanan gitu ya Bu, itu eh, makanan apalagi makanan yang pokok gitu, yang yang biasanya ada di pasar. Itu yang membedakan terkadang hanya namanya saja, tapi eh, esensinya itu sama-sama aja gitu. Misalnya eh, produk kecap gitu ya Bu, itu tuh sama aja sebenarnya rasanya gitu dari lidah konsumen. Itu sih Bu yang jadi challenge buat saya gitu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Evita. Ya, memang challenge yang ya itu tadi yang saya juga ada tuliskan bahwa kita harus karakteristik produk kita harus kuat karena kalau misalnya kita kita launching satu produk yang udah ada di pasaran dan udah ada beberapa pemain, pasti ujung-ujungnya cuma main-mainan harga, banting-bantingan harga. Dan kalau kita, apalagi kalau baru mulai ya usaha ya, disuruh banting harga ya nggak mungkin kita jualan rugi. Kita beli bahan mungkin di bisa 100 kilo. Mereka mungkin beli bahannya sudah di ton-tonan. Jadi modal mereka akan lebih murah dari kita. Makanya challenge-nya itu memang terbesar adalah menemukan keunikan spesifikasi kita apa supaya kita bisa menjual barang kita nih nggak ada saingannya di pasaran. Meskipun sama-sama kecap, mungkin yang Mbak Evita bisa keluarin kecap untuk orang diabetes atau kecap manis untuk orang diabetes ya. Saya tahu itu adalah market niche, tetapi kita juga tahu market diabetes juga membesar setiap tahun ya. Jadi em, kadang-kadang tuh kita nggak harus aiming market yang sangat besar. Karena kenapa? Di mana market yang sangat besar, pemainnya juga besar-besar. Kita bisa targetin market yang kecil. Kadang-kadang mungkin orang yang punya apa penyakit apa atau kalau enggak punya hobi apa. Nah, dari situ yang dari demografik sama tadi yang psikologi psikografiknya itu dari situ kita targetkan apa sih yang mereka mau. Jadi kita nggak harus menargetkan market yang sangat besar, kita menargetkan market yang spesifik market, tetapi pemainnya di situ nggak terlalu banyak. Jadi mungkin saya kasih sampel itu em, yang produsen itu loh, dia betasol itu ya, dia betasol dan lain-lain. Itu Iya. kan mereka kan em, pabrik. Brand-brand mereka Nutrisari. Nutrisari sih mungkin masih masih masif ya, masih market yang besar. Tetapi mereka ada keluarin produk misalnya dia diabetasol atau apa itu khusus untuk market orang diabetes. Saya ketemu waktu itu dengan CEO-nya ngobrol, saya tanya, "Kenapa sih mereka selalu mainnya di market niche?" Gitu kita ngomong market yang kecil. Mereka jawabnya gini, kalau kita main di market besar, kita tuh saingan harga, Bu. Kita gebuk-gebukan harga. Kita tuh nggak sanggup. Dia bilang, kita mendingan menjadi satu, mereka menjadi raja di niche marketnya mereka. Jadi kalau kita bilang, oh kencing manis, oh mereka beri produknya mereka gitu. Jadi kalau misalnya terus mereka masuk lagi ke produk apa, Elmen. Elmen itu buat yang muscle, apa laki-laki yang mau membentuk muscle. Dan saya tahu bahwa market itu ada hampir semua laki-laki mereka ingat membentuk muscle tapi kadang-kadang membentuk muscle itu mereka kita kan kalau bilang kalau oh cowok kalau nge-gym mau buat muscle pasti pasti mereka tuh belinya protein shake atau apa dan di situ perusahaan itu mereka melihat market itu dengan jeli mereka develop produk Elman yang protein maksudnya yang mereka bisa bikin protein bar
yang tinggal diambil dimakan kita cepet daripada mungkin makan beng-beng yang inti cuma gula isinya mungkin mereka yang makannya itu lebih sehat ada proteinnya bisa mengembangkan muscle mereka. Jadi mungkin Mbak Evita nggak harus kita aiming yang market yang sangat besar tapi kita aiming market yang niche cuman mungkin profit marginnya lebih bagus gitu. Baik, Bu. Terima kasih Oke, sarannya. sama-sama. Ada lagi yang mau menjawab pertanyaan Bu Elis? Challenge terbesarnya apa? Beneran ini nggak ada yang mau menjawab? Mungkin saya ya, Bu. Oh, ada Mbak Leli. Langsung, Mbak. Selamat siang, Bu Elis. Perkenalkan nama Siang. saya Laili. Mm-mm. Mbak, Produk maaf saya... suaranya kecil. Oh, suaranya kecil. Bentar ya. Ya, Bentar. Kira-kira udah belum? Udah. udah. Sekarang udah mantap. Produk saya itu es krim pisang hijau. Jadi dibentuk seperti mochi. Itu kompetitornya sama seperti es krim aja sama Daifuku. Yang sekarang itu Daifuku isinya itu strawberry. Tapi saya berinisiatif itu dalam bentuk es krim. Karena es krim Mm-mm. pisang hijau itu di setiap kota kan jarang. Jadi saya inovasinya jadi bentuk es krimnya. Tantangan terbesar dari saya tuh kayak lebih ke pemasaran sih. Karena kan butuh kemarin itu waktu kan saya tuh buatnya karena ada praktikum pengembangan produk dari jurusan saya. Jadi kelompok saya tuh bikin itu. Nah, karena proses yang panjang, jadi kayak susah alatnya. Eh, Bukan susah sih, kayak keterbatasan alat juga dan tenaga. Jadi kayak bikinnya tuh agak lama Hmm. gitu. Dan Karena harus jualnya masih, dibekuin. Mm-mm. iya. Jadi kan butuh kalau misalnya ingin dipasarin ke luar kota itu kayak butuh apa ya kayak butuh mobil yang Chiller. ada ya ada Mm-mm. chillernya gitu. Jadi kan tapi kan kita belum sampai ke sana. Jadi market kita kemarin tuh hanya di sekitar kampus saja di FTP gitu. Jadi Oke. itu. Thank you sharingnya Mbak Laili. Ya, Uh-uh. Memang kalau nah itu yang tadi saya bilang supply chain-nya itu supply chain jalur distribusi itu penting pas waktu kita menentukan produk. Tetapi karena Mbak Laili udah apa namanya udah memang berkecimpung masuk ke itu ya saya rasa sih satu quality control makanannya dijaga karena kalau makanan kan apalagi kalau UMKM kadang bisa naik turun kita kita tergantung masih tangan yang bikin belum belum mesin yang bikin kan masih tangan ya jadi kalau tangan yang bikin tuh suka kadang-kadang kualitinya tuh suka naik turun namanya juga apa tangan manusia gitu jadi mungkin quality controlnya tuh lebih terjaga terus kedua ya marketing jangan maksudnya gini kalau sekarang mungkin sekitar kampus nanti habis itu kampus dan sekitarnya nanti mungkin baru seluruh Jogja Jawa Tengah jadi kalau buat distribusinya Mbak Laili itu jangan nanti tiba-tiba masuk ke Surabaya pengirimannya tuh terlalu jauh dan kita nggak kontrol kalau ini harus dari pusat membesar pelan-pelan sampai sampai marketnya tuh besar gitu mungkin itu input dari saya aja sih baik. Terima kasih, Bu. sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya, menjawab? Kalau misalnya nggak ada, mungkin belum menemukan challenge-nya kali ya Bu ya. Mungkin masih banyak Iya. research atau apa. Heeh. Mungkin atau mungkin so far so good, tidak ada challenge. Hasil surveinya bisa jalan semua, sudah memenuhi mungkin ya Bu ya. Bu, Mm-mm. izin untuk paper mingguannya apakah ada Bu, untuk kuliah sesi ini? Paper mingguannya itu saya mau
bertanya kepada maksudnya yang peserta UGM-preneur ini sebenarnya lebih ke em, apa apa produk apa yang mereka ingin kembangkan dan menurut mereka challenge-nya apa yang terbesar untuk mereka mengembangkan produk tersebut. Sebenarnya mirip sama kuisnya juga. Dan mereka bagaimana, selain challenge, bagaimana planning mereka untuk mengembangkan produk tersebut. Baik, udah pada dicatat kan ya, teman-teman ya? Oke, terima kasih Bu Elis atas Baik, presentasinya sama-sama. pada siang hari ini. Kita semua banyak belajar dari sini ya, pentingnya market segment, Oke. terus juga market survey, market segment, terus juga dikasih tips-tips atau solusi-solusi bagaimana sih uh, untuk mengembangkan usaha kita gitu. Dan uh, terima kasih kepada juga Oke, rekan-rekan yang sudah berpartisipasi aktif dan izin sebelum kita tutup boleh kita foto bersama Bu. oke, boleh. Saya juga ucapkan Boleh. terima kasih untuk kepada Mbak Dian dari Bawah Indonesia Global dan juga peserta lainnya. Semoga hasil sharing hari ini bisa memberikan pencerahan kepada UGM-preneurs ini. Iya. Oke. Sukses juga buat Ibu untuk usahanya ya Bu ya. Oke. Mm-mm. Um, oke, bisa on cam semua dulu untuk foto. Oke, Mbak Gisela dan Mbak Devi bisa. Oke. Tidak ada respon, ya udah. Mbak Nadia boleh dibantu ya untuk fotonya ya. Oke, oke, Oke. Mbak. Ah, Oke, mungkin bisa di-quote dulu teman-teman buat komen. Ya, ya, oke. Satu, dua, tiga. Bentar ya. Lagi-lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oke, iya, terima terima kasih. kasih. Eh, terima kasih Bu Elis, terima kasih rekan semua untuk kuliah Sama-sama. tips yang ke-6. Kita jumpa lagi minggu depan di kuliah yang ke-7. Dan saya Dian mohon maaf Bu, ada rekan-rekan jika ada salah kata, ada salah perbuatan atau apa ya. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Bu. Terima Terima kasih, Bu. kasih. Terima kasih.